Dengan Pak siapa ini Pak? Pak Kus. Pak Kus. Ya, Pak Kus. Pak Kus ini kesibukannya apa nih Pak kalau boleh tahu? Di sapi ini yang mungkin bisa dilihat. Kebetulan saya itu di luar jam habis kantor. Oh, habis kantor. Intinya ya nyari kesibukan, nyari keuntungan. Dua-duanya pelihara sapi. Oh. Istilah Jawa kan ini kalau sapi banyak ini kan rojo koyo ini. Pelihara jenis lemosin metal. Ini ada 80 ekor. Ada di sini kapasitas, kalau kapasitas kandangnya berapa ekor Pak? Ini 80-an. 80 ekor ya. Kalau yang sekarang ini di kandang sekitar hampir 70 karena kemarin dijual ada 11. ada 11 sudah dijual. Lebaran dijual. Untuk Idul Adha ya Pak ya? Ini sudah nanti keluar lagi ini. Masuk ini 20 juta ini. Yang ini ya Pak? Di sana itu. Karena mau lebaran kan yang anak-anak itu berlepas karena teman-teman itu. Yang anak, oh jadi menjualnya tuh karena kelebihan itu Pak ya? Memang kita kan produksi anak. Produksi anak. Nah, jadi kita kan pakai hitungan. Jadi kalau spesialisasinya anakan ya Pak? Anakan kita. Anakan. Nah, Bukan penggemukan itu ya? penggemukan. Dulu saya pernah 6 tahun yang lalu paruhnya penggemukan. Nah, penggemukan itu kalau tak pikir, kalau saya pribadi kan biayanya terlalu tinggi. Tapi satu nggak cukup 500.000 kalau penggemukan itu. Oh, jadi satu sapi itu Dalam 1 bulan itu lebih dari 800.000. 500-an itu. 500.000 ya Pak? Biaya terlalu tinggi. Makanya saya keinduan sini ada 43 ekor itu. Ada 43 ekor di sini. Kalau awal mulanya dulu tuh gimana Pak? Sapi ini emang dari kecil, kalau zaman dulu kan mungkin orang zaman dulu dari orang tua atau Kebetulan hobi. saya itu coba sampai belajar itu tahun 2008. Coba 2 induk bawa anak semua. Pelajari kok sambil belajar itu ada sisa daripada itu kan. Ya. Kita kembangin terus artinya sampai sekarang ini. Artinya kita kalau beranak, anaknya kita pilih. Pilih. Kira-kira yang super, Ya. kita jadi indukan. Jadi indukan. Nah, di bawah itu kita lepas. Oh, jadi Itu nanti indukan yang udah akhir bisa kan. Walaupun udah tua itu kita akhir. dari dulu 2 ya. Kan kalau misalkan sekarang ini kan namanya usaha, biasanya kan kendalanya modal ya Pak. Kalau boleh tahu dulu waktu yang 2 sapi pertama itu dulu modalnya atau itunya gimana Pak? Dulu itu jujur aja, Ya. karena saya itu dulu termasuk apa ya, berumah tangga itu masih belajar. Belajar. Jadi ya saya buka aja dulu ngutang saya. Dulu ngutang ya Pak? Utang, saya beliin, anaknya gede, tak jual, nutup utang sama keluarga. Nah, saya otomatis masih punya indukan kan itu. Terus ada rezeki beliin. Akhirnya kan saya nggak langsung beliin kandang. Oh. Nyampe 3 tahap. Sampai 3 tahun ya? Sambung terus. Artinya kalaupun kita usaha, mungkin kalau menurut pengalaman saya belajar dari yang lain. Kalau kita banyak modal tapi kita nggak punya ilmu, ya Ilmunya ada juga ya Pak ya? Iya, karena usaha itu pertama ilmu, modal, penjualan. Kalau 3 itu kita boleh mengasai, Ya. insya Allah jalan. Oh, Intinya itu. ya 3 tadi itu ya Pak ya? Dulu pertamanya di kandang Di kandang sebelah sana Di itu sebelah cuma sana. kapasitas 5 meter, panjang 5 meter, saya sekat jadi 2. oh, Panggung terus sampai sekarang. Bahkan sekarang pindah ke sekarang sana. alhamdulillah udah ada 2 kandang ya Pak ya? Kandang kandang Di sebelah sana ada Oh. kandang dari saya lihat juga. Makanan kita pakai jerami kering. Kalau makanan di sini pakai jerami kering sama onggo ya Pak ya? Monggo, ini untuk apa ya? Untuk memperpanjang jerami, Memperpanjang intinya jerami. saya gitu. Karena saya begitu panen limbun, Ya, timbunan saya itu harus nyampe panen lagi. ya, Karena kalau kita nyari rumput, udah bukan nggak nutur ya Pak ya? pakai jerami kering. Jerami kering. Ini Pak Yogo sore jerami.
Jadi kalau jerami keringnya dari kebun sendiri, Dari sawah. dari sawah sendiri apa ya? Jadi di saat panen itu kita nimbun Udah banyak-banyaknya. dengan diri juga berarti ya. Setelah selesai panen baru makanan. Ini itu sebenarnya biaya operasionalnya rendah. Oh, biaya operasional malah kalau Sapi satu ini hitungan saya itu per bulannya 200. 200 250 udah tinggi. per bulan ya Pak ya. Ini jauh. Dan kalau hitung-hitungan sebulan tuh kalau nambah per kilonya, Kalau ini kan diambil anak. oh, Artinya sapi ini kalau cuman dia anak udah ya? di IB, itu dikawin itu udah bisa hamil, bunting, ya kita cari jerami aja mesti beranak. Oh, Anaknya itulah untungan kita kan gitu. Iya. Modelnya banyak. Musim panen 100.000 cukup. Nah, jerami kan nggak beli, nggak ngambil. di sawah ya Pak ya. Kalau di sini jenis sapinya beragam atau ada spesialisasi nih Pak? Saatnya di kandang itu limusin sama simental. Limosin sama Ini simental. ini. Kalau simental cirinya ada yang Simental ini kalau ini putih-putih. ada putih kepala. putihnya ya Pak ya. Kalau ini limusin ini. Oh, Limusin ini peranan saya sendiri. Anakan Ini sendiri ya? ini beranak 2 kali ini. Waktu belum beranak itu mau tawar 20 nggak boleh kan? Karena super. Nah, Ini lagi kayaknya gendut banget Pak. ini lagi hamil ini, Lagi hamil hamil? 7 bulan. Oh. Ini saya kemarin 5 indukan saya IB pakai Belgia Blue. Tapi yang berotot itu. Ya. Nah, kita coba pakai itu. Nanti kalaupun dia beranak kan bisa kita kembangkan. Emang kayaknya di Metro Selatan baru dicoba di kandang Di kandang ini. Belgia Blue. Ini juga dokternya sebulan sekali dia mantau. Mantau ya Pak ya. Untuk perkembangan si indukan ini. Nanti kalau punya anak lahir, dia tetap lahir juga ke sini. Oh. Ini ekor. Jadi sebenarnya kalau di sini dukungan dari pemerintahnya Ya, alhamdulillah sebenarnya pemerintah juga dari dinas itu tiap tahun mengadakan vaksin untuk ternak. untuk ternak. Vaksin, nanti obat cacing itu. Jadi di sini kalau ini kan mau Idul Adha kurban nih tetap jual juga ya Pak ya, kan kalau di sini kan banyak indukan berarti kan Nah, betina ya. Tapi di sini ada juga yang untuk kurban ya Pak. tetap ada. Artinya kita biasanya kalau jual itu kalau anak Ya. super kira-kira emang latihan tinggi kita lepas laki-laki. Oh. Yang kira-kira kok nggak super, kira-kira nggak laku saya tahan. Nanti kita lepas di Idul Adha. Larinya Oh. gitu ya. Jadi daripada yang Idul Adha juga ya Pak ya. Nah, tetap kita lain apalagi yang sering langganan itu mesti saya siapin di sini. Nah, mesti tiap tahun ke sini. Dan sampai ngesiapkan pelanggan. Kalau biasanya kalau omset kan agak ini atau ekornya berapa ekor Pak biasanya kalau sekali Idul Adha tuh ngelepas berapa ekor kalau tahun ini? Nggak mesti. Udah mesti apa ya? Karena saya itu fokus ke anakan. Fokus ke anakan. Anakan umur 7 bulan ya kita pisah dari induknya kita lepas. Oh. Terus kemarin itu tahun kemarin itu 25 anakan gitu. Belum anakan. Kali ini aja coba kali 10 juta 10 juta. aja. Gitu aja ngitungnya. Sudah. Emang belajar. Iya. Banyak sih yang orang pengen usaha tapi Iya, usaha. katanya Itu dia. Kalau usaha kan mungkin tadi ceritanya enak terus naik terus ya Pak. Kalau jatuh bangunnya pernah jatuh bangunnya ya cerita yang mungkin nggak terlupakan gitu Pak? jatuh bangunnya menurut saya pembelajaran otomatis kan kita belum ada modal. Waktu Ya otomatis selesai jam kantor dicari rumput mau nggak mau itu Oh, di situ ada cara sendiri waktu itu ya sebalik sampai 10 aja tangani sendiri cukup saya pulang kantor
Cari rumput. Nyari rumput ya Pak ya. Dulu masih ngerasain nyari rumput, Iya, pakai jadi motor, susahnya Pak, juga iya. masih ngerasain juga. Caranya. Alhamdulillah. Ya, prinsipnya saya usaha itu yang penting saya jalan, yang penting ada sisa. Yang itu aja. Beda sisa ya Pak ya. Dan nggak capek. Kalau sekarang kalau kita nggak mutar-mutar ya repot. Iya. Hapus aja. Kalau kayak kan kalau lihat di sosmed tuh ada yang pakai konsentrat tuh. Kalau pandangan Pak Iwan gimana Pak? Kan ada yang konsentrat. Ada konsentrat itu. Itu konsentrat ada. Itu dari rumah Jaya kita ngambil Pak. Oh. Ada juga konsentrat ya Pak. Sak 160. Satu sak itu 50 kilo. Itu dia berarti selingan kayak suplemen itu tuh gimana Pak kalau di kandang ini? Itu saya pakainya saya dulu naburin di onggol. Naburin di onggolnya ya? Makannya beda. Oh, tetap. Sampai multi nutrisinya tinggi, dia perangsang untuk makan. Dan ada juga berkatun untuk minum. Ini biayanya ya. Ada tetap tinggal biaya. Sempat nyari. Mungkin tadi dibalikin lagi kalau Pak Iwan itu kan dulu atau sekarang masih aktif sebagai pekerja kantoran ya Pak ya. Berarti sebenarnya nggak ada batasan, misalnya nggak ada waktu itu bukan halangan ya Pak. Misalnya pekerja pun bisa usaha, bisa bisnis gitu ya Pak ya. Bisnisnya tergantung kita niat. Tergantung niat ya Pak ya. Pokoknya kita usaha itu apa hobi kita di situ lah. Kita kalau mau usaha. Kalau saya hobinya sapi, ya usaha sapi. Artinya kita nggak punya rasa ngeluh. Ya. Walaupun capek kayak apa, karena kita seneng. Tetap kita nggak ngerasain capek kalau yang gitu. Kalau yang nggak hobi ya capek ya udah. Paling sebulan lepas jualin semua. Capek kan. Jadi hobi, jadi nggak kerasa capeknya ya Pak ya. Selain hobi juga peluangnya. Dan kalau menurut Pak Iwan kedepannya atau peluang bisnis di ternak atau di sapi khususnya ini gimana Pak? Kalau kedepannya kalau saya sapi tetap eksis ya. Tetap eksis ya Pak ya. Karena ya itu tadi kita aja udah main persilangan ini ya. Dia dulu artinya sekarang sapi sapi biasa itu di kampung itu kalau sekarang kan udah langka. Kita masuknya limusin. Nah, ini nanti kalau dengar dia belum kan lebih cepat lagi. Oh, berarti nyesuaiin dengan teknologi perkembangan juga Pak ya? Perkembangannya beda. Perkembangannya beda ya Pak ya? Beda biasa. Ini mungkin masih ada teman-teman yang mau nyari sapi kurban ya Pak ya? Atau kalau kriteria sapi kurban itu apa sih Pak? Mungkin ada orang yang belum paham. Sama laki ya Pak ya? Betul. Laki. Dari usia. Dari usianya? Kan kalau enggak 2 tahun. Usianya 2 tahun. Makanya tak bilang tadi, Ya. kalau sapi itu dari pedek kelihatan enggak super. Artinya kalaupun kita tahan untuk Idul Adha, dia kan mentolnya nggak besar. Ya. Nah kita bisanya ngelepasnya di belakang itu. Sekarang kalaupun kita sapi super, artinya kalau kita pelihara lagi 2 tahun, udah besar. Udah besar. Artinya, mohon maaf sekarang itu kalau berkaitan kurban itu kan orang lihat sapinya, bukan lihat nominal. Iya. Rata-rata gitu loh teman kita sekarang ini di sana ini. Karena rata-rata kan orang kurban nyari 18 juta, 19 juta. Makanya satu yang kira-kira saya nggak super itu tadi lah, kalau bisa pelihara untuk di Idul Adha. Kalau sapi super, kalau 2 tahun nggak perlu 25 juta. Logikanya gitu. Kalau orang udah berat mau kurban. Kecuali orang-orang tertentu beda, orang tertentu ya. Nah ini harus super ini aja lah, ini masuk 20 juta lah. Karena kalau kita sistem rombongan itu udah berat. Makanya 18, 19 kita itu. Sekitar 18-19 kalau di sini Pak ya. Kalau rekor sapi terbesar atau yang di sini terjual gitu? Saya itu pernah punya sapi satu, Ya. berangus itu paling besar di sini sapi.
sapi itu dimasukin mobil garasi nggak masuk. Dia di garasi Nggak masuk. ya, Bang? Akhirnya pagi datang lagi bawa truk. Oh, Luar biasa sapi. Sama saya aja tingginya sama sapi. Gitu. Nah, cuman itu tadi saya alih profesi ke induan. indukan. Oh, dulu berarti dulu sempat yang Nah, penggemukan, Penggemukan separuh ya? penggemukan ya, separuh induan. oh, Nah, kan gitu. Jadi saya dulu kalau yang super saya pelihara digemukin. Kan itu loh. Anak-anak yang lagi itu. Karena ya itu karena saya berpikirnya nyari yang lebih efisien dengan apa ya biaya. Biaya. Makanya saya ubah dari induan semua. Ya, sapi penggemukan pakai jerami nggak mungkin jadi. iya. Kalau sapi indukan terlalu gemuk juga susah. Saya dia birahinya juga susah. Gemuk. Tapi yang standarnya. Ini kalau udah mulai kegemukan, saya kurangi sentralnya. Oh, Gitu. Nggak bisa. Nah, kalau ini standar tadi saya itu enggak terlalu gemuk, enggak kurus. Kalau dilihat dari makanannya cuma jerami kering, kan gitu. kalau dari Pak Iwan tips nih buat teman-teman atau yang peternak-peternak lain apa nih Pak tipsnya? Mungkin dari makanan atau peliharaan sapinya atau kandang. Ya, Tipsnya kan? yang Oke, kalau kandang itu ya kalau saya ya, sehari 2 kali bersih. sehari 2 Pagi kali. sore kita bersih. Jadi pagi sore dibersihin. Artinya, mohon maaf kandang saya ini kalau kotoran bisa dikatakan nggak bau. Oh iya, Dulu kontrol di sini padahal masih. segini banyaknya sapi. Nah, gitu. Ya, kalau berbicara makan ya kita nyari efisien itu. Nyari efisien. Teman-teman itu kalau kita latih si sapi dengan makanan yang jerami kering kayak saya, otomatis kan waktu teman-teman itu bisa untuk berjalan. Minimal bisa istirahat. Gitu. Musim hujan kita nyantai. Gitu. Kalau pola sekarang ya harus seperti ubah cara peternak. Sistem ngarit Sistem tiap ngarit. hari. Ya. Bahaya. Jadi lebih prefer yang seperti ini ya Pak ya. Nah, ya, gitu dulu teman-teman. Jadi kita dengan Pak Iwan salah satu peternak. Ini kalau kandangnya nggak ada nama ya Pak ya? Atau nggak ada? Nggak kasih nama. Nggak kasih nama. Nah. Nah, biasanya orang-orang di sini udah tahu ya adanya Pak Iwan ya Pak ya. Rata-rata ya di namanya sampai Metro Kibang sana sampai Kota Gejah juga udah nyari ya teman. Kalau ngirim paling jauh kemana Pak? Saya itu kalau anak-anak ini orang nyari berdekatan. Oh, Kalau nanti nyariin di sini deh. Dari Lampung Tengah, Lampung Timur nyari ini. Karena mungkin orang berpikirnya kapasitasnya banyak, dia tinggal milih. Begitu aja. jadi tadi kan Pak Iwan juga bahas pemasaran. Jadi sebenarnya pemasarannya kalau udah ada nama atau udah Nama ada kandang. kalau ya Karena ya mungkin karena juga pemain lama. Pemain Jadi lama ya, Pak, ya. orang-orang udah tahu semua. konsistensinya udah ini apa ya. Cuman jadi tapi ya cuman dari lingkungan peternak tuh udah pada tahu nggak sosmed gitu nggak ya Pak ya. Nah, itu umur 6 bulan gitu. 6 bulan ya gitu. Jadi penyakit sapi itu demam, Demam, ya. utamanya Demam. banyak karena pergantian Yang musim. musim. Ya kita aja kadang flu kan gitu. Dan dia nggak mau makan. Tapi kalau sampai meninggal sini Jarang. jarang ya, cuman masih. Dia nggak mau makan. Seperti itu. Cuman ya kita suapin. Nggak usah banyak, yang penting itu mulutnya gerak. Kalau pernah yang musibah yang sampai meninggal itu ada Pak Ada kan? sapinya? Saya awal-awal itu pernah enggak. Ya itu ngelahirin itu. Tapi emaknya mati, anaknya tak beliin susu. Beli susu pernah itu. Oh, Ini gimana? ya kalau yang kita berusaha nama yang makhluk hidup itu ya resikonya Resikonya salah itu. satunya Itu. meninggal ya Tapi, Pak. Ya, kalau semakin banyak melihara yang mati satu aja kita ibaratnya nggak pusing. Kita melihara satu 3 mati 1 udah Iya mesti sih. modalnya mesti ngikut. Ada pengolahan biogasnya ya?
Bantuan atau gimana nih Pak? Ini kebetulan kemarin ada bantuan pemerintah ya. Bantuan dari pemerintah. Resiko meledak nggak mungkin ya. Kan Oh. itu. Walaupun sehari semalam mau dihidupin nggak masalah dia. Oh. Pokoknya di situ. Kita masukin yang lama itu keluar nanti. Set. Jadi dari sini yang apa ya, kotoran asli Ya. kita campur air masuk turun masuk ke sini. Ini sumurnya. Oh, itu sumur. Sumur. Setelah itu begitu dimasukin limbah yang lama itu naik ke sini. Ganti terus ya. Untuk prosesnya berapa lama dari kotoran tadi itu Pak? Jadi gasnya? Sebenarnya kalau sudah jalan, saya itu 5 hari ini belum habis sudah tak masukin lagi. Oh. Jadi nggak sampai gas tuh Nggak sampai habis. Efisien bener ya bener mereka. Oke teman-teman, kayaknya itu dulu ngobrol-ngobrol sama Pak Iwan. Makasih udah nonton.